Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aibda Suyono. Tentunya masih di channel kebanggaan saya tentunya, yaitu Suyono Listrik. Mengawali malam hari nanti, biasa sore hari ini saya akan berjalan kaki didampingi oleh seorang bayangkari sekaligus bidadari. Kok geding aku. Oke, pembahasan kali ini saya akan mengupas, yaitu logika-logika, bukan mistis, bukan mitos atau yang lain, tetapi ini lebih ke logika. Apa itu? Apakah sensasi datang itu betul dari pikiran kita atau yang lain? Misalkan ada hawa-hawa mistis, kita ketemperan jin, genderuwo dan sebagainya. Nah, tonton sampai selesai video ini, saya akan kupas mengenai logika-logika yang kita alami. Sensasi-sensasi ini datang itu kenapa? Nah, begitu. Sebelum saya mulai, saya akan lebih memberikan sebuah gambaran-gambaran pada Anda semua. Apa itu? Bagi kita yang alami ini, anxiety disorder, pasti bertanya-tanya, apa betul sensasi ini datang karena, atau sakit ini datang karena pikiran kita, karena psikis kita? Iya, itu saya jawab iya, tetapi tidak sepenuhnya gitu. Kok begitu, Pak? Bisa saja anxiety disorder yang menimpa diri kita itu berasal dari sifat kita. Tapi ini bukan karma, ini bukan adat, enggak. Ini lebih dari segi psikis kita, sifat-sifat kita, atau pola-pola pikir kita. Itu suara kambing ini ya, mbak-mbek. Tapi gak apa-apa, ini suasana baru, suara kambing di perkampungan. Nah, bagi Anda yang mengalami ini seumuran jagung, ukuran bulanan mungkin ya, bisa saja sensasi itu datang setiap hari. Monggo Mas. Airnya Pak, airnya seneng Pak karo airnya. Ya, nih. Jenengan ae. Oke Pak, jos. Ini tetangga saya semua ya. Jos, Bon. Jos. Ya, yang baru alami ini seumuran jagung, bisa saja sensasi datang itu setiap hari. Ya, setiap hari. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Pokoknya tiap hari itu, tiap detik, tiap menit, tiap jam itu kita alami terus. Sensasi itu akan datang terus. Itu kenapa? Itu karena klimaks dari, yaitu sifat kita, pikiran-pikiran kita yang selalu berpikir negatif, overthinking. Kita mungkin mempunyai sifat yang pemarah, emosinan, apa-apa marah, apa-apa dipendam, baper, terus perfect, ingin selalu tampil sempurna. Wah, banyak sekali. Itu adalah klimaksnya. Ya. Akhirnya mengendap, menyatu menjadi sebuah energi. Yang saat itu energi itu meledak. Dah! Terjadilah, kita alami anxiety disorder. Kalau dalam bahasa kimia itu ada reaksi fisi dan reaksi fusi dalam ilmu nuklir. Sok tahu. Itu memang ya meledak. Ledakan itu tidak terjadi sekali, 2 kali, 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Nah, itu menyebabkan kita yang alami anxiety disorder mengalami sensasi yang luar biasa setiap hari. Itu terus datangnya dari mana? Yaitu dari ledakan endapan-endapan
pemikiran kita, pola pikir kita, sifat-sifat kita. Ini bukan pola makan saya kira kalau anxiety disorder ya, kecuali asam lambung. Asam lambung pun tidak sepenuhnya dari pola makan kita, tetapi juga pola pikir kita. Saya itu kompleks, sudah alami asam lambung, anxiety disorder, bahkan bisa gejala psikosomatik karena bergejala di badan ini. Begitu. Nah, setelah kita mengalami ini seumuran tahunan, sensasi itu datangnya itu mungkin akan kita bisa mengendalikan begitu. Iyalah. Pokoknya kalau kita sudah alami tahunan, sensasi itu datangnya ya tidak sering. Ada kalanya sensasi itu tidak datang, tapi nggak bertahan lama, cuma berapa jam kita nggak alami, terus tiba-tiba kita alami. Bahkan sensasi itu datang, ini kalau kita sudah alami seumuran tahunan loh ya, itu tanpa kita undang pun dia akan datang. Kita mungkin ini sudah relax ya, kita udah relax, nggak mikir apa-apa, tapi tiba-tiba itu sensasi datang. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan energi, tidak ada hubungannya dengan mistis, enggak. Ini kalau istilah psikologi, sok tahu, saya bukan dokter ya, tapi saya mempelajari. Adalah mood swing, jadi perubahan emosi yang secara tiba-tiba itu kalau kita alami sudah bertahun-tahun. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita mengalami ini seumuran atau bertahun-tahun? Kita ini sudah tahu dari YouTube, dari mana, dari segi edukasinya, oh sepertinya saya anxiety disorder ya, miripnya apa, sensasinya kok mirip ya, segera ke psikiater. Gak punya uang Pak, pakai BPJS. Karena apa? Kalau Anda sudah menyadari ini, bahwa ada yang tidak beres di diri kita harus segera kunjungi dokter. Tapi harus langsung ke psikiater. Kalau Anda mengunjungi dokter spesialis penyakit dalam, spesialis saraf, ya nanti itu sudah beda ya. Nanti Anda bisa shopping dokter seperti saya, gonta-ganti dokter, langsung ke psikiater. Enggak Pak, saya ingin sembuh alami, bisa, tetapi ya Anda harus menerima dulu, ikhlas dulu. Oh iya, Anda harus yakin dulu bahwa ini tidak sakit fisik kok. Ini hanya sebuah ledakan-ledakan yang klimak dari endapan pemikiran saya, begitu. Harus menyadari itu dan tahu ciri atau apa ya, sifat-sifat dari anxiety disorder. Saya bisa ngomong ini, saya pernah sembuh tanpa ke psikiater. Walaupun saat kambuh saya ke psikiater. Karena saya apa? Saya menyadari bahwa ini harus cepat ditanggulangi. Ada kalanya obat itu dibutuhkan, gitu. Nah, begini. Ini logika ya. Orang yang alami diabetes. Orang yang alami diabetes itu harus mengurangi asupan gula, ya atau tidak? Nah, saat dia sudah mengurangi yang namanya asupan gula, tapi kok gula darahnya masih tinggi Pak, kenapa? Nah, itu karena pankreas yang menghasilkan insulin itu sudah tidak bekerja, jadi perlu dibantu obat. Itu logikanya, sama dengan kita. Saya ini sudah alami bertahun-tahun Pak. Saya sudah rileks, saya sudah nggak mikir apa-apa. Saya sudah pasrah, sudah ini. Kenapa sensasi itu datang? Nah, endapan energi ini itu harus dilenyapkan. Ada salah satunya dengan obat. Karena apa? Ya, bisa saja anxiety disorder itu karena ada disfungsi hormon. Ingat,
otak itu menghasilkan hormon banyak sekali. Ada hormon apa ya, serot, nggak tahu lah, saya nanti dikira dokter. Hormon kebahagiaan, nah, itu mungkin sudah nggak bekerja lagi atau nggak menghasilkan lagi, perlu dibantu obat. Makanya ada obat antidepresan, obat anti panik juga. Itu salah satu ikhtiarnya. Capek ya, berapa menit, 10 menit ya. Itu salah satu ikhtiarnya. Jadi kalau kita sakit itu ada 2 ikhtiar, insani dan ilahi. Nah itu, jadi Anda kalau saat ini merasa saya sudah rileks, saya sudah nggak mikir apa-apa, tapi kenapa sensasi itu datang? Nah itu logikanya ya, logikanya yang seperti diabetes itu dan sakit yang lain. Ada kemungkinan juga hormon-hormon itu terjadi disfungsi hormonal gitu. Nggak boleh jam tangan sih. Itu ya, jadi gini, ini bukan mistis, bukan sihir, bukan tenung atau yang lain. Ini adalah real gangguan medis, sakit medis begitu. Jadi Anda gak terlalu bingung. Dan pesan saya, sadari saat ini, mulai saat ini sadari bahwa Anda hanya sakit yang namanya psikis, bukan sakit fisik. Walaupun gejalanya ada di fisik. Karena apa saya berani mengatakan ini? Setelah Anda dilakukan pemeriksaan EKG, laboratorium darah itu, Anda nyatanya nggak terjadi gangguan apa-apa di badan Anda, ya atau tidak? Nah itu, yakinkan itu. Oke, saya lanjut di sini aja ya videonya. Tadi saya konsentrasi jalan karena untuk mengukur kemampuan saya sudah bisa berapa jauh saya jalan dan berapa lama saya kuat berjalan begitu. Dan ini videonya 2 km lebih, waktunya sekitar ya 20 menit lebih itu ya. Tuh alhamdulillah sudah kuat 2 km, berhenti tapi sebentar begitu. Dan Anda semua saya sarankan juga melatih untuk jalan kaki ya. Olahraga Anda jalan kaki saja, nggak usah neko-neko. Olahraga itu sekarang seumuran kita dan kita sebagai penderita anxiety disorder, ya olahraganya lebih ke rekreasi, bukan olahraga kompetisi gitu. Nah saya akan melanjutkan yaitu pembahasan saya yang tadi. Nah kenapa saat kita sudah alami anxiety disorder dalam waktu yang lama, kita sudah rileks, kita sudah tenang, kita sudah nggak mau memikir apa-apa, tapi kenapa sensasi itu tetap datang gitu ya toh? Apakah karena pikiran kita? Enggak, bukan hanya pikiran kita, tetapi ada sesuatu yang seperti saya ceritakan tadi, sisa dari ledakan sebuah endapan-endapan pikiran kita gitu. Dan adanya sebuah yang saya baca itu bisa saja disfungsi hormon kita yang ada di otak itu ya, seperti hormon kebahagiaan dan hormon yang lain mungkin saja tidak terproduksi dengan sempurna. Maka yaitu dibantu dengan obat antidepresan, obat penenang dan sebagainya. Nah itu, jadi Anda gak perlu khawatir bahwa sudah tenang tapi sensasi kok masih datang. Ya nggak apa-apa, itu memang akan begitu, tidak bisa langsung hilang terus enggak. Semua itu butuh proses. Dan saya berani menyatakan ini, saya karena sudah mengalami sakit ini lama, dari 2016 sampai 2022 saya sudah sembuh. Terus di tahun 2023 saya kambuh, yang akhirnya ke psikiater. Yang dulu saya enggak ke psikiater gitu. Jadi semangat ya. Sensasi yang kita rasakan saat ini ya, padahal kita sudah rileks, itu bisa saja dari adanya disfungsi hormon yang perlu diperbaiki. Dan beruntungnya hormon-hormon, misalkan hormon kebahagiaan, itu tidak hanya berasal dari makanan, tidak hanya berasal dari obat, tetapi itu berasal dari
rasa senang kita. Misalnya kita olahraga, kita gembira, itu merupakan atau hormon kebahagiaan itu sudah timbul sendiri. Itu yang saya baca. Seperti kita makan enak juga, makan yang agak pedas itu bisa hormon kebahagiaan itu muncul. Nah, jadi Anda nggak perlu khawatir, semua butuh proses, dan yakinkan di diri Anda bahwa sakit ini ya itu tidak apa-apa. Memang sensasinya itu setengah mati tetapi tidak mematikan, dan tetap semangat. Saya bicara di sini bukan sebagai dokter, bukan sebagai psikiater, bukan sebagai orang yang ahli dalam hal jiwa, bukan sebagai seorang spiritualis, tetapi saya ini loh mengungkapkan pengalaman saya yang bisa dianalisis dengan logika. Semua itu bisa dianalisa dengan logika kita, gitu. Yang seperti saya contohkan tadi, orang kena diabetes sudah mengurangi makan yang mengandung gula. Kenapa gula darahnya masih tinggi? Yaitu karena ada gangguan pankreas yang tidak menghasilkan hormon insulin dan akhirnya dibantu obat. Dan hormon itu, insulin itu, kalau pankreas sudah rusak, ya sudah, itu harus obat terus. Tetapi beda dengan kita yang alami anxiety disorder, mungkin gangguan atau disfungsi hormon itu hanya sesaat, bisa menghasilkan, ya tidak ada kerusakan. Kalau ada kerusakan, otomatis bisa dideteksi dengan alat medis, gitu. Dan yakinkan di diri kita bahwa ini adalah gangguan medis, bukan non medis, bukan sihir, bukan santet, bukan tenung dan sebagainya. Ya, ini adalah endapan energi atau endapan energi yang meledak dan akan begitu terus meledak. Dan itu bertahun-tahun dan bisa dilakukan dengan cara pengobatan. Bisa kita pergi ke dokter atau kita bisa menyembuhkan diri sendiri, tetapi menyembuhkan diri sendiri seperti tadi yang saya sebutkan, kita harus menerima dulu, ikhlas. Kita meyakinkan bahwa kita nggak apa-apa, kita tidak sakit fisik, tetapi ini adalah gangguan psikis kita yang menyebabkan gejala di badan, gitu. Ayo semangat saja, pokoknya nggak usah ragu. Anda inginnya apa, lakukan. Yang penting demi kebaikan Anda, demi kebaikan dan perbaikan diri Anda. Ya, tidak harus Anda takut karena banyak yang menakut-nakuti, bingung karena mungkin banyak yang membingungkan. Ya, seperti saya ungkapkan di awal bahwa kita baru-baru mengalami anxiety disorder. Sensasi itu datang setiap hari, bahkan setiap menit, setiap detik, setiap jam itu datang terus. Nah, itu suatu gejala yang harus kita sadari bahwa di diri kita itu ada sesuatu yang mengganggu. Nah, sesuatu yang mengganggu ini kita itu tidak dianjurkan untuk menebak-nebak sendiri. Apalagi mungkin Anda saat itu membaca atau melihat, oh gejalanya kok sama seperti saya, apakah saya alami anxiety disorder? Nah, ini harus Anda ke pakarnya, yaitu ke psikiater, langsung ke psikiater, jangan ke dokter yang lain dulu. Karena apa? Nanti Anda akan shopping dokter, gonta-ganti dokter gitu. Langsung ke psikiater. Itu pesan dari saya ya. Oke. Salam sehat dari Bribka Suyono. Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.